Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning dimanapun pendengar boleh mendengarkan siaran kami. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kesempatan yang indah yang Tuhan juga berikan kepada kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai dan melanjutkan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus. Amin. Pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah Yesus, kebangkitan dan hidup. Apabila kita mencermati Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, kita bersama-sama belajar mengenai siapa Yesus. Dan ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia dan ialah manusia sejati. Namun di dalam ayat ini menunjukkan pula bahwa kebangkitan Kristus dari kematian menunjukkan bahwa ia adalah pencipta kehidupan. Ia pula yang memberi hidup dan dialah kehidupan itu sendiri. Pernyataan akulah kebangkitan dan hidup, kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata ego eimi, aku adalah, yang menunjukkan dan menegaskan bahwa Yesus sedang mendeklarasikan bahwa dialah Allah. Kebangkitannya menegaskan keilahiannya. Ia menunjukkan identitasnya selaras dengan pernyataan dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di mana pada saat itu Musa dijumpai Allah di padang belantara dan ia bertanya, siapakah engkau? Dan kemudian Allah menjawab kepada Musa, aku adalah aku. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Aku adalah sebagaimana aku ada. Perkataan Yesus menggemakan kembali tentang aku adalah aku, yang menunjukkan keberadaan Allah yang mutlak, kekal dan tidak tergantung kepada apapun. Akulah kebangkitan dan hidup menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup kekal. Allah yang selalu ada, bahkan di masa depan. Ia bangkit, berdiri tegak kembali, dan apabila kita melihat kata yang digunakan di sana menggunakan barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kata mati di atas memang berbicara tentang kematian biologis dan itu akan terjadi kepada semua orang. Apabila kita melihat latar belakang dari ayat ini adalah peristiwa di mana Lazarus mengalami kematian jasmani dan Yesus memberikan kehidupan yang baru kepada Lazarus pada saat itu. Namun dia akan kembali mengalami kematian secara jasmani. Di dalam bagian ayat ini dikatakan bahwa kebangkitan Kristus menjadi jalan bagi kehidupan kekal setelah kematian jasmani. Sehingga kematian bukan akhir dari segalanya, bukan pula sebuah hal yang menakutkan dan mengerikan. Ada sebuah jaminan tentang kehidupan di dalam Yesus Kristus.
Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa kebangkitan bukan hanya peristiwa berkaitan dengan masa depan, tetapi juga pada realitas yang hadir dalam dirinya untuk masa sekarang. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, kita pun juga menghadapi berbagai persoalan yang menyebabkan kita mengalami mati pengharapan. Bisa karena tekanan ekonomi, bisa karena sakit penyakit, berbagai konflik, sedang kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang-orang yang sedang dikasihi. Ada sebagian orang yang tidak menaruh perhatian untuk masa yang akan datang. Demikian pula masa kekekalan. Namun begitu sangat khawatir dengan kehidupan di masa sekarang, atau lebih tepatnya, masalah sehari-hari sangat mengkhawatirkan hidup. Sehingga ketika tertimpa berbagai persoalan hidup, rasanya seolah kematian itu sudah datang mendekat. Berita baik bagi kita, para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, bahwa Kristus sangat peduli kepada kehidupan kita di bumi ini dan di masa sekarang ini. Kebangkitan Kristus menjadi harapan baru karena dialah kehidupan itu sendiri. Ketika pengharapan manusia mati, kebangkitan Kristus menyalahkan pengharapan ilahi yang tidak bergantung kepada sebuah situasi. Maka pada saat ini, datanglah kepada Yesus, Sang Pembaharu kehidupan. Bila saat ini para pendengar sedang dalam kondisi berputus asa, entah oleh sebab apapun juga, ingatlah bahwa Kristus adalah kebangkitan dan pengharapan. Di dalam Dia tidak pernah ada pengharapan yang mati. Di dalam Dia ada jalan terang, dan pada saat pagi hari ini, serahkan segenap kehidupan kita kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu berdoa, apabila ada di antara para pendengar yang saat ini sedang dalam kondisi berputus asa, karena semuanya sedang mengalami persoalan yang sangat berat dan seolah semua gelap. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam lembah bayang-bayang maut, yang sedang mengalami kematian pengharapan, atau mungkin ada yang sedang diresahkan dengan perihal kematian. Saat pagi hari ini, kami bersama-sama memohon di hadirat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan menjadi Tuhan, Engkau yang akan menjadi kebangkitan dan hidup bagi mereka. Kiranya Engkau menghampiri mereka dan meneguhkan setiap pengharapan mereka, sehingga mereka boleh kembali bangkit untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan di masa sekarang dan memiliki pengharapan pada kehidupan kekal di dalam Yesus. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah, rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.